apa isinya? Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo, salam sehat semua. Jumpa lagi dengan saya, Abang Pendi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan di antara remaja. Sejak mereka sebelum pandemi, apalagi dalam kondisi berjangkitnya COVID-19, itu ada perubahan-perubahan sistem pendidikan atau cara mengajar dan belajar. Nah, itu yang akan kita bahas. Siapa kali ini yang saya undang? Saya perkenalkan, yang pertama adalah Mr. Linus. Halo. Halo Mr. Linus. Bapak. Dan satu lagi, Miss Nina. Selamat siang. Hi Miss Nina. How are you? Good. Hope you're good too. Okay, good to see you. And then, baiklah, kita mulai saja perbincangan kita, dan kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu formal ya. Jadi kita ikuti pembicaraan bersama Mr. Linus dan Miss Nina. Saya mulai dengan bertanya tentang pengalaman ataupun masa-masa ketika bersekolah itu seperti apa, kemudian sekarang menjadi pembimbing bagi anak didik di sekolah, di sebuah sekolah cukup terkenal di Jakarta. Mungkin saya mulai dari Miss Nina. Oke. Tunggu. Soal waktu saya sekolah dulu atau sekarang sudah ngajar? Boleh dari waktu sekolah. Waktu itu pengalaman di sekolah itu seperti apa? Adakah perbedaan sistem pendidikannya misalnya? Atau mungkin nanti ungkap juga misalnya perbedaan ketika saya masih belajar dulu seperti ini. Sedangkan anak-anak sekarang ketika belajar sudah ada perbedaan. Nah, itu yang saya mau dengar. You can use English. Campur-campur aja. Ya, campur-campur. Oke. Kalau dulu sih masih sekolah, masih sempet ngalamin apa ya, namanya dulu setrap. Jadi konsekuensi kalau kita bikin salah itu cukup signifikan. Ya, tapi sekarang udah berubah jauh banget. Jadi kalau anak-anak ada buat salah, kita lebih ke mereka untuk refleksi dulu apa mereka bikin salahnya, terus baru kita pelan-pelan ajar ulang atau kita tanya, oke, gimana sebenarnya yang harus kamu lakukan instead of yang kamu buat salah itu. Apakah beda nggak? Misalnya dulu guru lebih mudah gitu marah ke kita, ditegur. Kalau sekarang barusan saya dengar Miss Nina bilang bahwa kita harus pelan-pelan, kemudian dianalisa kesalahannya apa, kemudian kita beritahu. Jadi kayaknya udah berubah untuk lebih baik gitu cara menegurnya. Kalau dulu kan guru gampang marah ke kita langsung dan teriak gitu kan, ya dulu ya. Langsung kita kan? taken aback gitu. Sekarang sih kalau saya rasa kalau teriak kurang efektif ya. Kadang-kadang masih sih efektif. Cuma sekarang lebih ke negurnya. Soalnya saya ngajar SMP, SMA, jadi bukan yang kecil-kecil banget. Jadi kalau kita tegur dengan nada serius aja mereka ngerti gitu. Udah,
ya ketimbang misalnya kayak dulu diteriakin atau di apa ya, dilempar kapur gitu ya, maaf. Jadi udah nggak ada kayak gitu-gitu, tapi Nggak ada dalam sekarang. segi Jangan. jangan udah nggak ada lagi, itu namanya violence, child abuse. Jadi apa ya, ditegur aja kita nada serius, dia juga akan ngerti dan biasanya langsung nyeletuknya maaf miss atau maaf sir, dan kita make sure that they understand what they did wrong and then they don't do it again. Biasanya gitu. Do you want to say something, Mr. Linus? Ya kan kita dari mungkin generasi terakhir yang rasai apa guru-guru apa suka lempar apa Menghapus penghapus menghapus papan tulis, menghapus masih ada blackboard. apa bawa tongkat gitu. Jadi apa interesting juga karena sekarang berubah banget. Ya. Kan dulu kalau guru marahin kamu nggak bisa lawan. Sekarang guru yang takut kalau ngomel, kita yang harus mikir 2 kali kalau oke, apa saya benar atau enggak. Karena apalagi kalau ngajar di sekolah-sekolah mahal gitu, apa approach biasa yang dilakukan di sekolah nasional dulu, misalnya paling parah, udah nggak bisa lagi. Jadi kita sendiri pelan-pelan harus berubah, harus berubah. Kalau kita nggak adjust, nggak efektif karena macam siswa kita juga karena tingkat hidup mereka lain apa sangat beda dari orang biasa, terus hati-hati gitu. Artinya sudah berubah lebih baik dong berarti sekarang dibandingkan dulu. Iya, kalau masalah apa ya, kita dihantam udah nggak ada lah yang gitu suruh berlutut gitu, udah nggak ada. Ya, tapi ya overall udah jauh berbeda lah, untuk lebih baik. Jadi nggak. Dan mungkin dari itu guru, kalau mau jadi guru sekarang jauh lebih susah karena kita harus belajar bukan hanya tentang subjek yang kita pegang, tapi apa cara untuk ngambil hati siswa, Deketin, gimana cara ngomong ke mereka yang lebih efektif gitu dibanding yang generasi yang dibanding cara education waktu kita seumur mereka. Jadi kita juga harus adaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan strata murid-murid status ekonominya di mana. Jadi kita mesti really adjust, all of those into consideration. Anak-anak juga lebih kritis kan sekarang. Ya kita ajarin untuk kritis, tapi akhirnya kita kena lagi gitu karena mereka kritis juga. Tapi in the end ya kayak gitu sekarang. Apalagi siswa sekarang interest mereka udah beda seperti waktu kita masih kecil. Kan dulu kalau kita suka sesuatu, teman-teman kita pasti pada tahu juga karena misalnya kita suka nonton TV, yang kita tontonin cuma satu, jadi semua tahu. Tapi sekarang interest mereka sangat beda dari teman-teman. Macam-macam. Jadi kita deketinnya juga mesti, kamu anak ini sukanya apa? Kita ngomong yang itu, jadi bisa nyambung. Tapi kita nggak bisa standarisasi bahwa semua nonton YouTube, nonton BTS, nggak juga gitu. So really important to fine tune and tailor how kita approach individual peserta didik itulah ya. Jadi sekarang sangat susah untuk menjadi guru yang keren karena kita harus tahu interest anaknya seperti apa. Dan mau nggak mau kalau misalnya ada sosmed baru, saya harus download, lihat, belajar. Jadi kalau mereka sebut, gue bisa ikut conversation mereka. Dan mungkin itu yang susah sekarang sih untuk guru-guru yang mungkin lebih tua dari kita, terus
kurang peduli sama tren-tren baru, karena kalau mereka nggak tahu, nggak ngerti, nggak bakalan nyambung sama siswa. Nah, saya jadi timbul pertanyaan bahwa tadi Mr. Lainnya sebut tentang psikologi. Nah, apakah guru-guru itu perlu untuk sedikit belajar tentang psikologi anak? Karena setahu saya mungkin kepada guru-guru jarang ya diterangkan atau ditekankan untuk Anda harus mengerti juga psikologi anak supaya tahu bagaimana pendekatan kepada anak-anak. Bagaimana menurut Anda? Ya, kan pengalaman itu tentang apapun lebih banyak lebih bagus, karena kita nggak tahu kapan kita akan pakai. Jadi kalau pelajaran tentang psikologi anak-anak sangat membantu, karena itu seperti gimana ya, kalau saya kasih contoh analogi, seperti mancing ikan. Nggak boleh selalu kita cuma narik, kadang-kadang harus lepas dulu, narik Ulur. Jadi untuk semua siswa nggak ada satu jalan yang akan jadi efektif. Yeah. So pelan-pelan kita harus belajar, tambah pengalaman untuk siswa ini harusnya approach saya seperti apa. Terus siswa ini harusnya mungkin saya adjust, karena saya lihat dia nggak anak gampang gitu. So kalau kita kan apapun harus kita approach, kita mikirin idenya Charles Darwin, evolusi. Kita harus evolve, karena dunia pasti akan berubah. Kalau kita nggak adjust, kita nggak bisa jadi efektif. Ketinggalan. Dan itu yang menurut saya paling penting. Dunia berubah, siswa berubah, guru-guru sama approach kita tentang pelajaran harus berubah juga. Ya. Jadi saya nangkep tadi tentang tarik dan ulur. Jadi kita nggak bisa selalu menekan murid untuk menarik aja, tapi kadang-kadang kita ulur juga. Gimana supaya pendekatan itu makin melekat ya kepada mereka ya. Nah, saya mau kembali lagi ke Mr. Linus. Saya ingin dengar tentang pendidikan, karena Mr. Linus ini berasal dari Filipina. Jadi saya mau dengar sedikit aja tentang menurut Mr. Linus, apa perbedaan mencolok atau yang menarik antara pendidikan di Filipina dan di Indonesia? Kita dengar. Mungkin yang pertama kalau di sana bahasa yang dipakai kalau guru-guru ngajar bahasa Inggris atau bahasa Inggris campur sama bahasa Filipina. Di sini kan kita lihat anak-anak yang dari sekolah nasional nggak terlalu banyak yang bahasa Inggris mereka. Baik. Di Filipina itu dari SD kelas 4 pelajarannya semua bahasa Inggris. Jadi kalau udah lulus kuliah, orangnya biasanya bahasa Inggris mereka cukup bagus. Ya cuma logatnya seperti kelihatan orang Filipina. Kalau masalah subjek hampir sama sih, karena di Filipina ada pelajaran agama juga, tapi kalau kita nilain kepentingannya ya di Filipina nggak seperti di sini. Satu, kedua, apa lagi? Edukasi di Filipina murah. Oh ya, sangat murah. jauh lebih murah daripada Indonesia. Pak, saya waktu di universitas cuman bayar kurang 2 juta setiap semester. Jadi edukasi itu di Filipina hampir gratis. Itu tahun berapa? Saya kan nggak Ada
ada inflasi, Bu. Ada pasti, tapi Kayaknya Mr. Lanes harus sedikit lebih ke oke. depan deh. Kursinya lebih baik juga lebih ke depan supaya lebih. Nah, jadi lebih oke. ya edukasi di Filipina lumayan murah. Jadi kita bisa lihat kenapa banyak Filipina yang keluar negeri kan. Ya. Itu karena mana ya, percentage orang di Filipina yang punya S1 banyak banget. Karena siapapun bisa ngambil, pasti ada universitas yang cocok sama budget orang. Nah, gara-gara tuh karena kompetisi untuk kerja sangat tinggi untuk lowongan, gaji turun. Nah, siapa yang mau ngambil kerja terus gajinya kecil? Jadi orang-orang pada keluar, ya seperti saya. Ya. Oke. Nah, tadi saya dengar juga Mr. Lanes sebut tentang teori Darwin atau bisa diulang lagi sedikit apa teori Darwin ya? Ya, teori Darwin. Tapi saya kasih ke Miss Nina ya, karena dia kan guru biologi, dia lebih tahu. Iya, betul. Takut salah sih. Ya, silakan. Kalau hanya untuk konteks dari biologi ya, karena saya guru biologi, teori Darwin itu mengenai evolusi bahwa akan selalu ada perubahan. Perubahan itu apa yang triggered, yang itu random. Kayak sekarang misalnya kita kena pandemi, kan? Siapa yang nyangka pandemi berupa virus yang akan melanda dunia global, membunuh cukup banyak, ya kan? Itu dari teori evolusi Darwin sendiri. I don't like to say it's normal, but it's what happens. Jadi akan ada weeding ya, Pak Bang Fendi. Pengurangan populasi, apapun itu, mau manusia, mau binatang, mau tumbuhan, tapi itu akan selalu terjadi berulang dan berulang. Nah, sisanya yang hidup, yang survive itu akan it will survive sampai tantangan berikutnya. Tapi itu alami lagi. Bukan? Alami. Ya. Iya. Oke. Nah, saya juga berpikir tentang guru-guru ya. Kebanyakan, tapi ini hanya pendapat saya aja. Kebanyakan guru-guru, misalnya Miss Nina sebagai guru biologi atau guru science teacher, ada guru yang taunya hanya mengajar bahasa Inggris. Kemungkinan karena mereka merasa ahli di bidangnya itu aja. Tapi mungkin saya salah juga. Saya mau dengar pendapat nih, bahwa mungkinkah dari beberapa guru itu sebenarnya tidak atau kurang paham tentang apa itu pendidikan. Am I right? Iya, kan pedagogi. Ya, pedagogi. Waktu kita di kuliah ngambil subjek-subjek tentang education, siapa yang suka subjek itu? Ya. Ya kan? Ya. Mungkin awalnya, kalau saya jujur, awalnya nggak terlalu penting. Guru itu awalnya harus they just need to find their flow, cara mereka untuk ngajar. Kalau mereka udah merasa bisa, udah merasa oke, siswa-siswa saya bisa belajar dari saya, itu baru pedagogi mulai penting. Karena selain cara saya sekarang, mungkin ada lagi yang gue bisa lakukan. Yeah. Dan I think that's where pedagogy plays an important role. That's why anyone can teach, siapapun bisa ngajar kan.
kita ngambil orang dari jalan, dia bisa ngajarin anaknya sendiri. Iya. Siapapun bisa. Iya. Tapi apa bedanya guru dari orang biasa? Kita tuh punya beberapa many ways to teach. Kita bisa adjust. Jadi dari itu ya pedagogi penting. Penting ya. Sedemikian penting, saya pikir mereka yang mengikuti pendidikan untuk menjadi guru, salah satu yang harus mereka kuasai adalah pedagogi tadi, pedagogi. Nah, saya akan kutip sebuah pernyataan dari seorang ahli di bidang pendidikan, atau bahkan dia pernah terbitkan buku tentang, karena dia orang Belanda, jadi kita sebutnya pedagogi. Pedagogi. Jadi G-nya itu dibaca H, pedagogi. Bukunya itu sangat terkenal karena dia mengajarkan di situ tentang ilmu mendidik. Namanya, dia orang Belanda. Nama lengkapnya Martinus Jan Langeveld. Orang Belanda. Dia lahir tahun 1905, meninggal tahun 1989. Jadi kira-kira umur 84 tahun dia meninggal. Nah, itu ada pernyataannya dia tentang apa sebenarnya pendidikan. Saya baca aja ya, saya nggak hafal juga apa yang dia bilang. Jadi, menurut dia, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri, nah itu penting, mandiri, dan mengembangkan diri. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kira-kira itu pendapatnya Om Martinus Jan Langeveld, orang Belanda. Ada pandangan dari Miss Nina tentang siapa? Saya juga. Oke, ya silakan. Itu dari kata-katanya orangnya kelihatan sangat holistis. Ya. Sangat holistik. Jadi dia benar, tapi ada sisi juga kita harus lihat subjek-subjek yang kita ajarin sekarang. Saya ngajar bisnis, Miss Nina ngajar biologi. Bisa kepake untuk setiap hari? Enggak juga kan? Bisa bikin orang lebih dewasa? Enggak juga. Tapi sekarang pelajaran itu fokus ke possibility atau interest anak-anak yang mungkin mereka akan mau ambil untuk kursus di universitas. Jadi ini mungkin kalau if we talk about education in general, this applies. This definitely applies. But realistically, education is very complex. Kita sekarang nggak bisa ngomong kita ngajar karena supaya anak-anak jadi baik itu cuma satu one side of it doang. We try to train them, we try to teach them. Jadi mereka kalau misalnya mau jadi engineer atau dokter atau apa punya pengalaman cukup untuk bisa masuk ke kursus itu, which has nothing to do with this. Yeah. So I'm not saying he's wrong, Yeah. but I'm just saying education now udah evolve, udah berubah. So it's what it covers is so big. But this is right. Yeah. Because I think he was thinking about the general education based on that, and then dia ngomong seperti itu atau dia buat pernyataan seperti itu. Now, later before I pass it on to Miss Nina, saya kan class head, kepala angkatan. Yeah. Nah, saya harus sering mikirin ini, karena saya nggak cuman guru.
dulu guru itu kan orang tua kedua, Ya, kan? Di luar rumah guru kamu, orang tua kamu. ya, Tapi sekarang udah compartmentalized. ya, Jadi ada orang yang ada guru yang khusus itu, dan ada guru cuman harus ngajar ini. Jadi udah dipisah-pisahin. So that's what makes teachers very different now. There are ada guru yang fokus mereka cuman benar-benar ngajar doang. Tapi kalau ditanya, kamu peduli sama siswa kamu kalau mereka punya masalah pribadi di rumah atau di luar sekolah, pasti ada yang jawab, saya nggak mau ikut campur. Kan? Tapi saya sebagai kepala angkatan nggak boleh ngomong gitu. Ya. Mau nggak mau, kalau siswa saya punya masalah kecil, sir, orang tua saya suka marahin saya karena saya pengen ngambil art nanti, tapi mereka maunya saya jadi dokter. Gue harus peduli. ya, Tapi nggak semua guru gitu. So the idea of teaching these days is no longer what it used to be. Saya merasa dulu guru-guru saya ya seperti orang tua. Mereka pasti akan mau dengerin kalau kita mau curhat atau apa. Tapi these days saya kaget karena ada guru yang langsung nolak kalau siswa nanya tentang itu. ya. Oke. Miss Nina, do you have? Dimoderasikan dulu Bang Pendi, tadi nanyanya soal apa, saya jadi lupa. Oh, Maaf ya. Bingung. Dikembalikan ke jadi questionnya. questionnya tadi atau pertanyaannya tadi adalah tentang guru-guru itu sendiri, apakah mereka punya pemikiran tentang apa itu pendidikan. Tapi tadi Mr. Linus sudah menjelaskan kan bahwa kebanyakan guru adalah menguasai materi, apa keahliannya dia dalam bidang apa dia mengajar. Misalnya kayak Miss Nina mengajar biologi, ya udah di matang benar soal itu dan mengajarkan kepada murid dengan mantap gitu. Nah sekarang bagaimana pendapat Miss Nina tentang? Kalau saya sih setuju dengan Mr. Linus bahwa kalau baru mulai mengajar, emang kita fokusnya lebih ke how we keep our job, which is basically kita anaknya bisa belajar, kita fokus ngajarin subjeknya dulu. Tapi untuk kurikulum, I think semua kurikulum ya pada dasarnya kita harus menginkorporasikan, mengikut sertakan gimana cara kita kasih tugas yang akan membantu peserta didik develop kemandirian. Kayak misalnya tenggat waktu kapan, tenggat waktunya mereka submit pas waktunya atau enggak. Itu kan mengajarkan anak untuk time management. Mandiri kalau misalnya nggak tahu nanya. Jadi I think ya untuk yang utama guru tentunya harus tahu apa yang mereka ajarkan, paham, tapi harus ditambah dengan keahlian gimana kita mengajarkan skills ke peserta didik untuk ya itu yang tadi dibilang Om Martinus, anak-anak gimana caranya biar bisa mandiri, biar bisa berpikir kritis, biar berilmu, biar caring, dan pada akhirnya ya balik ke undang-undang kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Tapi pada kenyataannya emang rada susah ya untuk masuk ke mencerdaskan bangsa itu, jalannya rada panjang dan butuh waktu. Iya, butuh waktu dan berkelok-kelok gitu. Jadi it's not a direct road going ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ya saya rasa harus diingatkan lagi ke guru-guru tujuan objektif nasional pendidikan itu apa. I think ada baiknya diposterkan lah. Ya. Oke, benar juga tuh. Saya mengutip lagi tadi kata-kata dari Mr. Linus bahwa
kita sebagai guru tidak terlepas untuk mendidik anak-anak itu, orang tua juga harus terlibat. Karena kurang baik misalnya kalau orang tua hanya mempercayakan kepada guru di sekolah, kemudian mereka menuntut bahwa saya sudah bayar anak saya untuk bersekolah, masa di anak saya nggak bisa dididik di rumah seperti apa? Nah, bagaimana peran orang tua di rumah? Ya itu I think saya bisa sambungin sama apa yang saya sebut tadi. Karena sekarang there's too many things we have to do. Ya, like what Miss Nina said, kita harus ngajar efektif, kita harus ngajarin mereka jadi caring, critical thinking, kurikulum kita harus ngerti dan kita bisa deliver pelan-pelan yang basic idea kenapa kita ngajar untuk take care of students. We forget about it, and it's the same thing for parents. Karena sekarang untuk orang tua yang kaya biasanya sangat sibuk. Jadi pasti ada yang merasa saya udah bayar mahal, kenapa saya harus nengokin anak saya, ikutin pelajaran dia. Tapi that's still going back, kan? It's the basic part of being a parent. And I think it's because we have so much things to do these days. Udah nggak seperti dulu. Dulu cuman, nilai anak saya bagus atau enggak. Subjek math, bahasa Inggris, nilainya bagus atau enggak. Sekarang harus kita pikirin, di luar jam sekolah, aktivitasnya apa? Membantu untuk dia apply ke universitas nanti atau enggak? So, there's so many things to think about. Dan keperluan anak-anak sekarang juga jadi complicated. Dulu, kalau ada orang yang mau ke universitas, cuman, ya udah, kamu pintar, kamu ke UI. Sekarang, kamu pintar, ada 3 negara yang kamu bisa milih. Kan gara-gara globalisasi pemikiran kita berubah. Apa yang bagus dulu sangat simple dibanding yang bagus sekarang. Sekarang ada parents yang saya mau push anak saya untuk masuk ke universitas yang bagus. Ditanya, universitas yang mana? Yale, Harvard. Kita nggak bisa ngomong, nggak mungkin bu. Ya kan? So I think itu sangat challenging for parents. And sebagai guru kita harus ngerti juga challenges mereka. Karena untuk jadi kaya, jadi successful, makan waktu. Cuman itu caranya untuk sampaikan ke orang tua, Bapak, Ibu jangan lupa anak kamu tetap perlu kamu ya. Tapi beruntung juga bahwa parents atau orang tua murid yang kaya itu masih bisa, tapi sekarang udah banyak ya. Yang saya khawatir adalah tadi pendapat Mr. Lanes bahwa kalau orang kaya misalnya ya, anaknya pasti orang tuanya itu sibuk ngurus bisnisnya, ngurus kekayaannya, sehingga anak itu dipercayakan kepada guru aja. Nah itu bagaimana menurut Mr. Lanes? Ya, ada kasus yang kalau kita sampaikan itu ke orang tua karena anaknya nggak berani, gampang, nanti beres. Ada juga yang kalau kita udah ngomong ke orang tua, ya gimana? Kalau saya nggak kerja keras, gimana bisa dapat sekolah segala macam. Nah, kalau gitu, tuh kita mulai masuk. Saya orang tua kedua. Apa yang saya bisa lakukan untuk siswa saya ini? Karena orang tuanya terlalu sibuk. Jadi, ya kita kasih waktu di luar sekolah, ya walaupun hanya WA atau kadang-kadang telepon, kita we give them time so that if they need to talk to someone, kita available. At least for me, the minimum thing that I do for those kids is that. Di sistem pendidikan nasional, saya pikir anak-anak juga diajarkan untuk punya budi pekerti yang baik. Cuma masalahnya
di sekolah itu dulu pernah diajarkan, ada mata pelajaran tentang budi pekerti sendiri, itu diajarkan tentang sopan santun, manner, behavior, attitude. Nah, saya mau dengar pendapat dari Miss Nina kali ini tentang tadi itu, tentang attitude, behavior dari murid-murid. Bagaimana sih supaya anak-anak itu mengerti tentang itu, etika, atau how to respect teacher, how to respect parents, how to respect friends, any other. Iya, rada susah memang generasi yang lebih muda ya, karena cara kita bicara ke mereka juga kalau nggak tidak sama frekuensinya, mereka juga nggak mau dengar. Kalau jadi kayak different generation, cara ngomongnya mesti beda. Yang older generation expect budi pekertinya levelnya gimana, sedangkan budi pekerti yang sekarang beredar levelnya sudah berubah, bukan lebih rendah tapi berubah ya. Jadi I think yang cukup penting adalah standarisasi dulu, mannerismnya yang seperti apa. Kalau apa ya, semacam selamat pagi, goodbye, thank you miss, itu masih ada, itu kita masih promote di sekolah. Begitu ketemu, what do you say to your teacher, itu diajar dari early years. Tapi itu penting ya, ya. Penting diajarkan atau dilatih, ya. Atau kita beri contoh pada murid. Kebanyakan kita yang beri contoh, kita yang approach dulu, karena anak-anak juga beda-beda, ada yang diem banget, ada yang bawel banget. Jadi kita mesti nyamain bahwa kamu walaupun diam atau enggak, eye contact penting loh ya. Jadi mereka at least ada bowing, ada apa ya, bowing, hormat itu ada. Atau kalau misalnya mereka lagi ngomong saking serunya sama teman-teman terus nyeletuk swearing word gitu, terus mereka nyadar ada guru, maaf miss, nggak serius, itu apa, obrolan antara mereka. Kita nggak bisa completely kamu nggak boleh swearing, nggak boleh. Ya pada dasarnya betul, tapi lebih penting lagi bahwa mereka tahu kapan dan di mana manner yang betul dijalankan, di proper manner in time and place. Ada yang mau ditambahkan? Untuk saya cuma satu doang sih. Kalau kita lihat sesuatu yang kita nggak suka dari sifat anak-anak, benerin langsung. Walaupun bukan siswa kita sendiri, tapi kalau langsung kita lihat ditegur, gitu. Tegur. Ya. Itu yang kurang menurut Ya. saya sekarang. Karena kita kan sangat gimana ya, culture independen dari orang lain. Saya begini, jadi kurang dari antara guru-guru, dari semua orang. Oh, dari semua orang. Kalau Bang Pendi ke Singapura, mereka kan suka negur orang siapapun kalau salah. Ya. Kamu nggak boleh ngerokok situ. Ya, harus buang sampah. Nggak boleh buang sampah. Harusnya kita begitu. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai orang yang lebih tua dari anak-anak ini. Oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang itu, tentang manner, behavior, attitude dari student. Ada satu lagi sebenarnya yaitu tentang kejujuran. Bagaimana guru bisa memberi contoh atau melatih anak-anak itu supaya berlaku jujur. Itu penting sekali buat masa depan mereka sendiri, masa depan anak-anak, masa depan bangsa dan negara juga penting di situ. Kalau mereka tidak dilatih dari sekarang, dari kecil, tentang kejujuran, mereka akan di sekolah aja dulu sempat sekarang orang bilang viral ya, atau viral, bahwa anak-anak nyontek udah biasa. Loh, jangan dibikin biasa dong anak-anak nyontek. Bagaimana menurut Anda? Saya kasih ke Mr. Linus dulu. Kejujuran ya.
Itu sangat susah karena semua anak beda, dan menurut saya kejujuran itu mulainya pelatihannya dari kecil, dari rumah. Ya, Jadi setuju. bukan cuma dari guru, Ya, tapi sekarang ya, menurut saya yang penting anak-anak itu nggak takut sama kita, dan mereka tahu konsekuens kalau mereka lakukan sesuatu yang break the rules. ya, Karena mungkin menurut saya yang masalah dulu generasi kita dan generasi yang lebih tua dari kita tuh selalu takut sama rules. Kalau kamu nggak lakukan ini konsekuensinya, mati lo. Takut. Ya kan, kita diikutin peraturan karena kita takut. ya, Tapi anak-anak sekarang udah nggak gitu. Mereka cuman ikutin peraturan karena masuk akal. Kalau nggak masuk akal, mereka nggak peduli. Nah, gimana caranya? Fokus kita harusnya caranya untuk mereka ngerti kenapa ini penting. Kalau mereka ngerti, mereka paham. Oh, oke, jadi gue ikutin. Udah nggak, we can't scare them anymore. The kids these days jauh lebih pintar. ya. Ya betul. Saya pikir benar tadi ada yang dikatakan bahwa itu tidak bisa hanya kerja dari gurunya, karena murid itu kan kebanyakan mereka mencontoh. Walaupun di sekolah diajarkan, dilatih, tapi kalau di luar mereka bisa melihat bahwa oh itu orang itu kok bisa suap, bisa kok kasih uang supaya lancar, bisa kok. Nah itu kan sudah korupsi, sudah tidak jujur. Nah mereka belajar atau lihat dari luar. Nah itu hal-hal yang seperti itu malah mudah sekali mereka contoh, walaupun di sekolah dilatih, diajarkan, diingatkan. Nah, seperti Bang Pendi ngomong tadi kan, kalau semua ini end game-nya untuk bangun negara. Ya. Negara sendiri harus mikir Ya. orang yang kerja untuk negara, mereka model atau enggak? Ya. Karena kan mereka institusi. Ya. Walaupun semua guru kerja keras 5 kali, Ya. 5 kali lebih keras. Ya. Kalau institusi di negara nggak support kejujuran atau lakukan Kasih yang contoh, Ya. contohnya masih yang tidak baik, ya efek. Ya seperti itu. timpang gitu, masih timpang. Jadi memang harus semua ya bekerja sama Ya. untuk mendidik anak-anak remaja kita ke arah yang lebih baik, lebih maju. Nah, tadi berbicara tentang anak-anak kadang-kadang menyukai gurunya atau dekat dengan gurunya, sehingga timbul istilah mereka itu guru favorit. Guru favorit saya adalah Pak itu, Bu itu, Mister itu, Miss ini. Nah, yang saya mau dengar dari Miss Nina atau Mr. Linus adalah bagaimana untuk membuat guru itu memang menarik untuk anak-anak. Jadi misalnya seperti ini, kalau murid itu mau masuk di mata pelajaran, let's say biologi, wah semangat, oh gurunya asik, gurunya cakep, mereka semangat, kemudian mereka merasa dekat dengan gurunya. Tapi di lain pihak ada anak-anak begitu mendengar pelajarannya yang berikut adalah apa yang lain ya, misalnya Matematika. matematika misalnya, guru matematika, matematika aja saya. Nah itu, terus mereka udah, aku mau skip aja, aku mau bolos aja dari kelasnya dia, pura-pura di toilet. Ya mudah-mudahan sih nggak sering-sering anak-anak seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut Miss Nina? Kalau jadi guru favorit sih itu harusnya tujuan yang bukan tujuan utama dari setiap guru ya. Cuma guru-guru favorit biasanya itu karena
em, apa ya, setiap kali kita inviting gitu, jadi sesinya our classes, our session itu tidak selalu dibuka dengan Kata-kata manis. enggak juga. Jadi atau- we're very welcoming. Hmm. Ya. Jadi ada sebuah suasana yang kita ciptakan, sehingga kalau begitu join our these favorite teachers session, That means guru harus menciptakan ya tadi yang saya Yeah. tangkap ya. inviting atmosphere. Jadi safe juga safe atmosphere to learn and to make mistakes. Kebanyakan kalau guru-guru yang tidak favorit itu biasanya pada dasarnya kalau misalnya anak nanya terus salah dimarahin. Nah, itu kan ya gimana ya, namanya anak-anak, mereka emang harus buat salah terus buat benar gitu kan. Instead of dijelaskan ya. gitu. Itu biasanya yang utama itu. Terus kemudian kalau nggak bisa jawab langsung dipisahin. Kadang itu bekerja, tapi kebanyakan itu malah membuat peserta didik jadi enggan untuk belajar Tapi lebih. masih cukup banyak ya guru-guru yang seperti itu. Saya kurang tahu, tapi biasanya masih ada. Kan? Tapi ya, berarti penting dong mereka tuh bukan dilatih lagi gurunya, tapi diingatkan gitu ya. Diingatkan aja ya. Iya. Jadi kalau untuk resep untuk kalau mau diresepkan jadi guru favorit ya inviting atmosphere, safe environment to learn and make mistakes and relearn, dan terbuka untuk ditanya. Kebanyakan guru kalau ditanya, tadi kan saya udah jelasin, kamu kemana aja? Ya kadang-kadang bisa Malah gitu, marahin. tapi kadang-kadang dengan especially dengan online ini internet keputus kan bisa aja mereka nggak dengar, jadi kita mesti lebih tolerir ke jelasin ulang. Ya. Ada yang mau ditambah? Ya kan seperti Bang Pendi pasti punya keponakan kan banyak. Ya. Ada yang suka Bang Pendi. Ya. Nah sama kan Bang Rata-rata Pendi. semua suka. Oh semua. Apalagi itu contoh yang bagus. Tapi saya sombong banget. Iya. Nah itu tujuan saya. Favorit itu banyak kita bisa interpret into many things. Ada guru yang gampang marah tapi favorit siswa. Ada guru yang sangat lucu, favorit siswa. So we like people for different things. Tapi yang pertama dan yang paling penting, guru yang disukai siswa. Guru yang biasanya kalau dia ngajar bagus. Dan itu pertama. Karena kalau guru nggak bisa ngajar, nggak bakalan jadi favorit. Ya. Selain kalau dia cuma suka kasih nilai yang tinggi ya. Tapi selain itu, ya kan, the people that we like, bukan cuma guru, they do something for us. So either guru yang suka dengerin siswa, ada yang guru approachable banget. Saya perlu bantu Bu, boleh nggak? Ya udah boleh. Atau understanding, Bu maaf tugas saya nggak selesai hari ini. Oh kenapa? So many different things. I don't think teachers aim to be the favorite. Nggak ada guru yang tahun ini mau jadi guru yang paling favorit, nggak mungkin. Tapi cuma guru-guru yang sangat menghargai siswa mereka pasti mau nggak mau jadi favorit. Ya. Asik juga ini ya ngobrolnya. Saya itu sekarang mau bertanya tentang murid-murid yang sudah selesai sekolah ya. Jadi kita sebut mereka alumni. Bagaimana pendapat Anda tentang murid-murid alumni yang mungkin setelah mereka sudah bekerja sekarang atau ada yang masih
mau menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, kemudian ada break, ada liburan, mereka pakai masa liburannya untuk ketemu gurunya, datang ke sekolah untuk ketemu gurunya. Nah, saya nggak tahu apakah itu, tapi saya pikir itu termasuk guru favorit yang didatangi oleh mereka. Kalau guru yang mereka kurang suka, dilewatin karena waktunya pendek. Mereka cari guru favorit. Mana Miss Nina, mana misalnya siapa Mr. Linus, mana dulu lucu banget, misalnya kayak gitu. Bagaimana menurut siapa dulu? Miss Nina? Kalau dulu pre-pandemi pasti ada yang datang setiap tahun sampai kita, kamu bukannya baru lulus ya? Nah, kok udah datang lagi? Nanti kalau udah lulus lagi baru datang lagi. Tapi senang juga sih kita dapat update, follow up untuk mereka lagi ngapain ya kan, sekarang di negara mana, terus selalu ada kisah-kisah menarik yang mereka kilas balik. Duh Miss, dulu tuh biologi hampir mati loh, tapi akhirnya lulus juga. Bener hampir mati tapi lulus juga. Terus sekarang udah jadi dokter gitu, jadi seneng Seneng juga. ya? Atau Mr. Lanes gimana? Saya kan notorious, masih sering ketemu sama alumni, tapi yang saya lihat, walaupun saya nggak selalu baik sama siswa-siswa ini waktu mereka di sekolah, waktu saya ajarin mereka, yang common faktor kenapa mereka masih suka ketemu, dapat sesuatu dari saya, walaupun nggak dari pelajaran, tapi karena ada yang waktu saya harus negur, tapi saya nggak negur, gue nanya yang baik, ya udah, kenapa begini, ada apa, itu. So ada satu momen doang, satu momen untuk semua siswa, you did something for them that made you special. Yeah. Everything will disappear. What Yeah. you taught them, ngajarin mereka 4 tahun, itu semua hilang. Yeah. Tapi yang kebaikan kecil itu, Yeah. walaupun satu, Yeah. nempel, nggak akan lupa. Yeah. Okay, before kayaknya waktunya udah mepet ya, tapi saya masih mau dengar lagi closing statement dari Miss Nina dan Mr. Linus tentang apa yang kita bicarakan. Dan guys, viewers, kapan-kapan akan kita ajak lagi berbincang-bincang dan Anda akan dapat sesuatu dari mereka. Kali ini ngobrolnya seperti itu aja, tapi kita dengarkan dulu closing statement dari dua tamu saya hari ini. Miss Nina, your closing statement. Saya nimbrung ke Mr. Lanes aja. Oke, Mr. Linus. Closing statement. Saya tuh orang yang nggak pernah take education seriously. Ibu saya guru. Dan dari kecil sampai gede, saya sering ngomong ke saya, jadi apapun asal nggak guru. Akhirnya jadi guru. Nah, sekarang sebagai guru, kalau audience ya, kalau kamu guru jangan lupa cintai siswa kamu. Karena mereka tuh walaupun kita cuman guru, the way they look at us, they want us to treat them more than just students. There's that expectation. Asal kita akan coba as long as we try to be a good teacher, the students will know. And even if we don't succeed, walaupun kita gagal, okay, karena kekurangan pengalaman atau apa, they will remember us. And that's the sign if you're a good teacher. Walaupun mereka udah lulus, tetap mau ketemu sama kamu. So it's not because dia dapat nilai paling tinggi atau apa dari kelas kamu, tapi karena kamu guru, bukan guru, orang yang istimewa untuk mereka. Ya, thank you. Terakhir. 3 kata untuk pendidikan di sekolah. 3 kata, entah Mr. Linus lagi lebih dulu atau Miss Nina, silakan. 3 kata. 3 kata.
Misalnya saya ya, misalnya mencontohkan, mengajar, dan sukses untuk Anda. Itu dari saya. 3. Apa ya, susah, Bo? Otak saya langsung lemot. Langsung Soalnya saya nggak kasih tahu dari awal supaya kayak kuis mendadak ini, aja, kuis mendadak salah, ini. nggak apa-apa, yang penting kan tuh. mencongak ini. Iya. Oke. Masih ingat pelajaran mencongak. Iya, masih. There's 3 words. Oke. Yang masuk langsung gaji. Penting, penting. Kenapa Salah, enggak? salah. Kan boleh aja. Satu, maaf, karena pakai bahasa Inggris aja ya. Ya, Satu, oke. Iya, iya. fulfillment. Ya, Karena ya kan hidup guru tuh susah. betul. Jadi cari fulfillment. Ya, Satu, fulfillment. Kedua, difference. ya, Make a difference. ya. Education should make a difference. Dan ketiga, mungkin evolusi. Not just a teacher, but also as a person. Miss Nina dapat akhirnya. Dapat 2 nih kayaknya. Wah. Oke, yang nomor 1 menurut saya pribadi perseverance. Jadi keep going at it, never give up. Ya, mau boleh istirahat, tapi keep going at it. Mau salah-salah pertama ngajar, mau salah-salah pertama belajar, keep going at it. So perseverance. Terus nomor 2, have fun. I think learning should be fun. Okay? Kalau it's not fun Agree. anymore, you need to find something that makes it fun. Because eventually kalau udah diaplikasikan, baru berasa bahwa belajar itu bisa belajar dan mengajar bisa menyenangkan. And then kemudian yang terakhir apa ya? Have an integrity. Jadi emang nyontek gampang, semua juga bisa nyontek, ya kan? Tapi pada dasarnya integritas dan Penting. kejujuran itu akan selalu berada di posisi yang lebih tinggi dibanding cara-cara yang lebih instan. So that's those are my 3 words. Yay! Oke. Did we pass? I don't remember my 3 words anymore. Aduh. Nanti udah direkam. Lulus nggak nih? Lulus nggak? Oke. Thank you so much. Terima kasih banyak Makasih Bang Thank Pen. you. narasumber saya. Kemudian untuk kalian yang di rumah, seperti tadi saya bilang, nanti akan kita undang lagi. Kalau misalnya ada dari Anda yang ingin apa yang kita tampilkan, apa yang kita sajikan bermanfaat bagi kalian, sampaikan aja ke sini. Sampaikan ke Bang Pendi. Nanti kita usahakan untuk kita tampilkan apa permintaan Anda. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dah. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.